Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A Embedded System. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek dari kelompok kami, yaitu optimasi polinasi buah melon dengan menggunakan sensor cuaca dan sensor PIR ataupun sensor inframerah. Nah, seterusnya untuk anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri Muhammad Afal Azhari dengan NPM 2104 11 10 10 017, dan teman saya ada Arya Rizky Ramadan Pratama Putra dengan NPM 2104 11 10 10 038, dan ada juga Mutmainah dengan NPM 2104 11 10 10 045. Nah, seterusnya untuk latar belakang akan saya serahkan kepada Arya Rizky. Pada Arya Rizky dipersilakan. Baik, latar belakang di sini yang pertama adalah polinasi merupakan mekanisme reproduksi tanaman yang melibatkan transfer serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Banyak jenis tanaman yang sangat bergantung pada polinasi untuk mencapai hasil yang optimal seperti melon. Namun ada beberapa ancaman terhadap proses polinasi seperti perubahan iklim, penurunan populasi serangga penyerbuk, dan penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga berdampak negatif bagi hasil panen. Upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan sensor field untuk memantau kehadiran serangga penyerbuk secara real time. Data informasi ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi kapan waktu yang ideal untuk memulai proses polinasi. Selanjutnya, di sini kami ada membuat secondary research. Yang pertama, sumber pertama adalah jurnal berjudul Alat Polinasi dan Aktivitas Terhadap Produksi Benih Bawang Daun. Eksperimen ini menunjukkan bahwa intensitas aktivitas penyerbukan dan jenis bahan penyerbukan buatan dapat mempengaruhi hasil produksi biji bawang dan musim semi, dengan aktivitas penyerbukan 3 kali seminggu dan penggunaan semprotan senjata memberikan hasil yang lebih baik pada kondisi tertentu. Selanjutnya, sumber 2 dengan judul Teknologi Pengendalian Serangga Penyebuk dan Konversi sebagai salah satu indikator keseimbangan alam. Penelitian ini menyoroti pentingnya melestarikan serangga penyebuk untuk menjaga keseimbangan alam dan produksi pangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran serangga dalam penyembuhan tanaman. Selanjutnya, sumber ketiga berjudul Perancangan Simulasi Saklar Otomatis menggunakan sensor PIR berbasis Arduino berdasarkan penggerakan manusia. Saklar rampu sensor gerak PIR adalah solusi praktis yang secara otomatis mengontrol percayaan berdasarkan deteksi gerakan, cocok untuk berbagai aplikasi. Perangkat ini mendeteksi perubahan suhu yang timbul saat ada gerakan manusia atau objek. Sensor PIR mengindikasi perubahan suhu ini dan mengirim sinyal untuk mengontrol pencahayaan. Selanjutnya, sumber keempat dengan judul Penggunaan Sensor Pasif Inference Transfer untuk mendeteksi gerak berbasis Short Message Server Gateway. Masalah yang menjadi fokus pada jurnal ini adalah tingginya aktivitas dan jarangnya orang-orang berada di rumah di perkotaan besar yang meningkatkan kekhawatiran terkait keamanan rumah. Sensor PIR ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia dengan cara mengukur radiasi panas tubuh manusia dan mengubahnya menjadi tenaga. Sensor PIR efektif digunakan sebagai detektor kehadiran manusia, membantu meningkatkan keamanan rumah di perkotaan. Selanjutnya, yang terakhir, sumber 5 berjudul Implementasi Sensor PIR pada
peralatan elektronik berbasis microcontroller. Tujuan dari pemanfaatan sensor peer ini adalah mengotomatisasi sistem penerangan dalam ruangan untuk mengefisiensi energi dan kenyamanan, menghindari penyalahgunaan lampu saat tidak ada aktivitas. Cara kerjanya adalah sensor FIR merespon radiasi panas tubuh manusia untuk memberikan masukan ke sistem otomatis. Jika perubahan panas terdeteksi, sensor mengirim sinyal ke microcontroller. Penelitian ini bertujuan untuk mengotomatisasi sistem penerangan ruangan dengan menggunakan sensor FIR dan microcontroller untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan dalam penggunaan peralatan elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada cumulative audit. Yang pertama, konsep sensor peer. Sumber 1, 2, dan 3 memakai konsep sensor peer. Yang kedua, pemanfaatan Arduino. Hanya sumber 1 dan sumber 3 yang memakainya. Yang ketiga, penggunaan SMS Gateway. Hanya sumber 2 yang memakainya. Lalu ada pemakaian microcontroller. Hanya sumber 3 yang menggunakannya. Lalu ada sumber panas terdeteksi. Sumber 2 dan sumber 3 menggunakannya. Jarak deteksi sumber 2 dan sumber 3 menggunakannya. Lalu untuk metode pengukuran hanya sumber 3 yang menggunakannya. Next. Lalu daftar user di sini ada petani. Petani merupakan individu maupun kelompok yang terlibat dalam praktik pertanian atau perkebunan. Petani bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan mengelola tanaman atau hewan yang dihasilkan untuk tujuan pertanian, seperti produksi makanan, tanaman industri, dan bahan baku lainnya. Next. Lalu di sini ada persona Surya sebagai seorang petani yang memiliki masalah yang pertama, tidak memahami cara melakukan polinasi dengan cara yang sesuai dan cocok. Yang kedua, cuaca tidak menentu, membuat polinasi terhambat. Yang ketiga, kekurangan serangga penyerbu sehingga hasil panen sering kurang dari target. Solusi untuk permasalahannya, yang pertama, memanfaatkan sensor cuaca untuk memantau kondisi cuaca agar bisa menentukan waktu terbaik untuk melakukan polinasi. Yang kedua, menerapkan sistem polinasi alami yang ditingkatkan dengan bantuan IoT. Next. Lalu ada daftar aktivitas. Yang pertama, memasang alat optimasi polinasi di sekitar tanaman. Ini merupakan langkah awal dalam proses yang dilakukan agar alat dapat berjalan sesuai dengan pemakaian seharusnya. Yang kedua, mengoptimalkan polinasi pada buah melon dengan menggunakan alat optimasi polinasi. Tujuannya untuk mengoptimalkan polinasi pada buah melon sehingga mengurangi resiko kegagalan panen. Selanjutnya, lalu ada sequence model. Aktivitas yang pertama yaitu memasang alat optimasi polinasi di sekitar tanaman. Triggernya untuk dapat menjalankan alat sesuai pemakaian. Intinya, memastikan alat dan bagian-bagiannya sesuai dengan tempat yang seharusnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu memasang alat di sekitar tanaman, berguna untuk mencari informasi kondisi cuaca saat ini, perkiraan cuaca untuk merencanakan perawatan. Angka yang kedua, mengarahkan bagian sensor infrared ke tumbuhan. Angka yang ketiga, memasang bagian sensor cuaca di sekitar tanaman. Yang keempat, memasang lampu yang mengatur suhu di sekitar tanaman. Yang kelima, menghidupkan alatnya. Next. Aktivitas yang kedua adalah mengoptimalkan polinasi pada buah melon menggunakan alat optimasi polinasi. Triggernya untuk mengoptimalkan polinasi, intinya memastikan polinasi yang efisien dan optimal. Langkah-langkahnya, yang pertama, alat memantau polinasi alami dengan sensor infrared. Yang kedua, saat terdeteksi polinasi alami, alat akan memantau cuaca di sekitar tanaman. Yang ketiga, setelah didapat data cuaca, maka alat akan mengatur suhu untuk optimasi polinasi. Yang keempat, saat tumbuhan siap dipanen, petani dapat mematikan alat optimasi polinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi seterusnya adalah penjelasan dari artefak model. Pada proyek yang kami lakukan ini terdapat beberapa alat ataupun artefak model yang digunakan.
Untuk aktivitas pertama tadi yaitu memasang alat optimasi polinasi di sekitar tanaman. Antara artefak yang digunakan adalah sensor pasif infrared ataupun PIR. Setelah itu ada lampu penghangat, seterusnya ada Arduino dan sensor cuaca. Sama juga untuk aktivitas kedua, yaitu mengoptimalkan polinasi pada buah melon menggunakan alat optimasi polinasi. Jadi pada alat-alat ataupun model tersebut, kegunaannya sendiri adalah fungsi untuk sensor PIR itu untuk mendeteksi pergerakan suhu yang disebabkan oleh gerakan. Jadi apabila ada kehadiran ataupun pergerakan dari polinator, maka akan dideteksi oleh alat ini. Seterusnya untuk lampu penghangat berfungsi sebagai untuk menyesuaikan suhu pada tanaman. Dan Arduino bertindak sebagai microcontroller. Dan seterusnya yang terakhir sensor cuaca berfungsi sebagai untuk mengukur dan mendeteksi cuaca dalam lingkungan sekitar perkebunan tersebut. Berikut ini adalah physical model. Jadi physical model untuk yang proyek kami ini adalah dapat dilihat di sini, yaitu tanaman melon. Pada setiap tanaman melon itu akan dipasangkan lampu. Seterusnya ada alat optimasi polinasi untuk bertindak sebagai pendeteksi. Seterusnya untuk aktuatornya adalah lampu tersebut. Nah, seterusnya adalah VPC. Untuk VPC ini adalah Value Proposition Canvas. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu sebelah kanan ada customer segment, yaitu petani, dan sebelah kiri adalah value proposition. Untuk sebelah kanan ini sendiri, kami mendapati beberapa poin yang dirasakan ataupun diinginkan oleh petani. Itu pertama sekali adalah customer job, yaitu digunakan apa-apa saja aktivitas yang dilakukan oleh petani tersebut. Yang pertama ada pastinya untuk menjaga kesehatan tanaman yang ditanamnya. Seterusnya ada penanaman dan perawatan tanaman. Untuk yang ketiga adalah mengoptimalkan polinasi, dan akhir sekali memantau cuaca di lingkungan. Berikut adalah hal-hal yang digunakan ataupun yang dilakukan petani pada kesehariannya biasa. Seterusnya ada pain. Pain ini adalah apa yang dirasakan kesusahan yang dirasakan oleh petani pada saat melakukan customer job-nya tadi. Yang pertama, adanya kesulitan dalam melakukan polinasi yang efektif. Seterusnya ada panen telat dari yang ditargetkan, dan adanya kekurangan polinator alami, hasil panen yang sedikit, dan tidak bisa memprediksi cuaca. Nah, dari masalah-masalah yang dialami oleh petani tadi, untuk di atas adalah gains ya. Gains ini merupakan keinginan dari customer tadi ataupun si petani tadi. Antara yang diinginkan oleh petani yang pertama adalah dapat memprediksi cuaca di lingkungan. Seterusnya polinasi yang efektif pada tanaman yang ditanam tadi. Seterusnya ada menghasilkan panen yang berkualitas dan meningkatkan hasil panen. Di sebelah kanan tadi maka kami dapatkan value proposition-nya. Yang pertama ada pain relievers, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dari petani tadi. Yang pertama, mengembangkan teknik polinasi buatan yang efektif, seperti penggunaan lebah buatan atau metode polinasi lainnya. Seterusnya bisa juga memfasilitasi penanaman tanaman yang dapat menarik polinator alami, dan dapat juga menggunakan sensor dan teknologi pemantauan untuk melacak populasi polinator alami. Untuk gain creators-nya, yaitu dapat memberikan informasi lebih akurat tentang kebutuhan tanaman, dapat menggunakan alat mekanis yang dirancang khusus untuk polinasi tanaman secara efektif, serta dapat menggunakan alat sensor tanaman untuk memantau kondisi tanaman. Nah, akhir sekali itu adalah kami harus menyimpulkan untuk membuat alat ataupun suatu sistem optimasi polinasi buah melon dengan sensor cuaca dan sensor PIR. Berikut adalah storyboard dari ataupun konteks skenario dari hal dan permasalahan yang dapat jadi. Di sini pertama sekali si petani ini bernama Surya. Dia mengalami hasil panen yang sangat sedikit. Setelah itu dia mendapatkan info untuk memasangkan alat optimasi polinasi, karena dia mendapati bahwa hasil panen yang sedikit disebabkan oleh kurangnya polinator ataupun
kurangnya terjadinya polinasi secara alami pada tanaman yang ditanam pada kebun tersebut. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi polinator. Kemudian aktuator yang dilakukan adalah dapat mengatur suhu sekitar tanaman tersebut ataupun sekitar bunga tadi agar polinasi secara alami dapat terjadi dengan efektif. Nah, akhirnya pada musim panen, tanaman surya dapat berbuah dan hasil panennya bertambah, dikarenakan polinasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Seterusnya adalah paper prototype dari alat yang kami rancang. Jadi pada dalam sebuah kotak ini terdiri dari baterai, Arduino, sensor peer, sensor termostat, dan lampu. Untuk untuk cara kerjanya ataupun posisi alatnya di situ kami merancang agar alat ini diletakkan sejajar ataupun berdekatan dengan bunga dari buah melon tadi. Maka cara kerjanya apabila di sekitar tanaman buah melon tadi ataupun sekitar bunga buah melon tadi adanya kehadiran polinator, polinator tersebut akan dideteksi oleh si sensor peer tadi, lalu akan menghasilkan bentuk aktuator, yaitu suasana di sekitar ataupun suhu di persekitaran bunga tadi sesuai agar dapat dilakukannya polinasi secara alami. Dan hasil yang diharapkan adalah dapat terjadinya polinasi dan menghasilkan dan dapat meningkatkan hasil perkebunan dengan lebih lagi. Berikut saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.